Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Mata Rantai Agribisnis Perikanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Fatmawati dengan NIM akhir 1036. Saya Siti Nurmadina Buzaro dengan NIM akhir 1024. Saya Ika Yuni Rahmawati dengan NIM akhir 1026. Saya Fikriah Bisarida dengan NIM akhir 1034. Saya Sadar Utama NIM akhir 1024. Baik, langsung saja. Yang pertama ada sektor hulu, input produksi yang akan dijelaskan oleh Zidan Dafa. Sektor hulu atau input produksi ada beberapa, yaitu benih ikan, pakan ikan, dan sarana prasarana. Benih ikan itu menyediakan benih-benih yang berkualitas untuk bertumbuh berkembangnya ikan yang lebih baik. Kalau pakan ikan ini ada dua, yaitu pakan ikan alami dan pakan ikan buatan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini seperti penyediaan kolam, aerator, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sektor produksi, yaitu budidaya ikan yang akan dijelaskan oleh Habib. Ya, jadi sektor produksi itu atau budidaya ikan itu ada tiga, yaitu pembesaran ikan. Nah, pembesaran ikan ini merujuk pada kegiatan pemeliharaan ukuran benih atau bibit yang ukurannya kecil hingga siap panen. Kemudian manajemen kualitas air itu aspek yang sangat krusial dalam budidaya ikan, karena kualitas air yang baik itu juga akan mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikan serta mencegah timbulnya penyakit pada ikan. Manfaat limbah peternakan ini sangat menarik karena menunjukkan adanya integrasi antara sektor perikanan atau aquacultur dengan sektor peternakan, di mana limbah peternakan ini misalnya kotoran hewan dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi atau pupuk alami untuk mendukung pertumbuhan alga atau plankton dalam kolam ikan. Baik, selanjutnya yaitu sektor hilir, yakni pengolahan dan pengolahan limbah yang akan dijelaskan oleh Madinah. Baik, di sini ada sektor hilir, yaitu pengolahan dan pengelolaan limbah itu ada dua, yaitu pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan limbah perikanan. Untuk pengolahan hasil perikanan sendiri itu bisa ikan segar untuk langsung konsumsi dan juga bisa hasil olahan ikan seperti ikan asap, nugget ikan, bakso ikan, terus filet gitu. Lalu untuk pengelolaan limbah perikanan ini itu bisa contohnya tuh seperti sisik ikan yang bisa dijadikan kerajinan atau bahan dasar kosmetik itu. Untuk kerajinan sendiri itu sisik ikan itu bisa dijadikan aksesoris perhiasan, terus kayak tempelan-tempelan lukisan gitu. Nah, untuk bahan kosmetik sendiri ini contohnya itu seperti ikan herring. Sisiknya itu kan mengandung guanin gitu yang bisa memberikan efek mengkilap itu. Jadi sehingga sisiknya itu sering dijadikan bahan dasar untuk pembuatan lipstick atau eyeshadow. Baik, selanjutnya yaitu sektor pemasaran dan distribusi yang akan dijelaskan oleh Ika. Ya, sektor pemasaran dan distribusi ada tiga, yaitu yang pertama pasar tradisional dan modern. Produk perikanan ini dijual melalui saluran konvensional seperti pasar tradisional dan rumah makan. Di pasar tradisional, produk dijual langsung ke konsumen atau melalui pedagang perantara. Yang kedua yaitu e-commerce dan digital marketing. Pada pelaku usaha saat ini, mereka mulai memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk berjualan produk perikanan ini. Yang ketiga yaitu kemitraan industri. Ada industri makanan, contohnya seperti pengolahan ikan kaleng, nugget, bakso ikan, dan makanan beku lainnya. Yang kedua peternakan,
Pemanfaatan hasil samping ikan sebagai bahan baku pakan ternak dan pakan ikan. Yang ketiga, kosmetik dan farmasi. Ekstrak kolagen dari ikan digunakan sebagai bahan baku kosmetik dan produk kesehatan. Nah, langsung saja yang terakhir yaitu pendukung dan jasa agribisnis. Nah, di sini pendukung dan jasa agribisnis ada 3, yaitu yang pertama penyuluhan dan penelitian, lalu yang kedua riset dan inovasi, dan yang ketiga itu keuangan dan asuransi. Yang pertama yaitu penyuluhan dan pelatihan. Nah, penyuluhan dan pelatihan ini itu mencakup kegiatan di mana kegiatannya itu mengedukasi petani, khususnya pelaku usaha di bidang perikanan, yang di mana tujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manajerial, serta agar mereka itu tahu akan adopsi teknologi. Nah, selanjutnya yaitu riset dan inovasi, yaitu melibatkan penelitian di bidang pertanian, terkhususnya perikanan, guna menghasilkan inovasi yang meningkatkan produktivitas ekonomi. Selanjutnya yang terakhir yaitu keuangan dan asuransi. Nah, di mana jasa keuangan ini memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha di bidang pertanian, itu bisa melalui pinjaman, kredit usaha, dan asuransi lainnya. Nah, di mana hal tersebut itu bermanfaat bagi petani dan juga melindungi petani dari resiko kerugian dan kekurangan modal. Seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang mata rantai agribisnis perikanan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.